Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil Islamina wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut kita diberikan kemudahan kita keberkahan ya. Kalau kemarin Pak Rahmat menyampaikan paham itu lebih penting dari sekedar tahu ya. Tapi kita juga harus dapat keberkahan dari ilmu yang kita pahami itu. Jangan sampai ilmu yang kita pahami itu tidak sampai diaplikasikan dalam amal perbuatan ya, tidak ada kemanfaatan untuk orang lain ya. Itulah kenapa Rasulullah itu menyandingkan ilmu dan amal ya, berdekatan ya, berurutan. Ilmu dan diamalkan ya. Kita punya ilmu tidak diamalkan sia-sia ya. Punya amal tidak ada ilmunya, kosong ya, itu bohong. Jadi silakan disiapkan buku Ultra halaman 170 ya. Kita akan membahas dari nomor 21. Minta tolong Pak Rahmat untuk di share screen. Nah, di halaman 170 nomor 21 kita akan mengulang kembali soal kelas 5 ya, tentang kecepatan ya. Di sini soalnya Pak Jan bacakan ya. Arum mengembalikan buku milik Yuni. Mereka sepakat bertemu di jalan ketika Yuni pulang dari rumah kakeknya. Jarak rumah Arum dan rumah Yuni dan rumah kakek Yuni 6 km. Pukul 8.30, Arum bersepeda menuju arah rumah kakek Yuni dengan kecepatan rata-rata 11 km per jam. Pada waktu dan jalur yang sama, Yuni bersepeda dari rumah kakeknya untuk pulang dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam. Mereka akan bertemu pada pukul, ya, itu nomor 21 ya Pak ya, di bawah. Ya. Slide-nya yang itu baru nomor 1, yang nomor bawah. Terus maksimal. Nomor 21 itu baru, oh ya kita tunggu. Ya. Nah, kita mengingat kembali ya. Di situ Pak John berikan jarak 6 km, waktu pukul 8.30 ya. Nah, ingat kelas 5 tentang kecepatan ada JKW ya, jarak, kecepatan dan waktu. Hubungannya kecepatan itu kan kalau dalam satuannya kan kilometer per jam ya. Misalkan kecepatan MotoGP ya, sebuah motor yang mampu melaju hampir 300 km per jam. Per jamnya bisa sini sampai Jakarta ya. Itu dalam trek lurus ya. Kalau belok-belok ya nggak bisa segitu ya. Nah, itu kan menunjukkan jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Nah, di sini ada kecepatan rata-rata karena kadang nek pas belok ya agak pelan, nek pas lurus dia agak banter, sehingga dari pelan dan banter itu ya, itu dibuat rata-ratanya kecepatannya yang sudah diketahui kecepatan Arum 11 km per jam. Kemudian kecepatan Yuni 9 km per jam. Kemudian waktu berpapasan ya. Berarti
waktu, satuannya jam. Berarti nanti satuan hasilnya dari yang kita hitung itu satuannya jam. Ya, misalkan setengah berarti setengah jam, sepertiga jam, gitu ya. Kemudian hubungannya apa? Nah, ini minta tolong diisut di papan Pak Rahmat ya. Nah, kita punya segitiga ya, tapi isinya beda. Ada JKW ya, susunannya ya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya. Seperti halnya kemarin yang kita sampaikan di GAS itu ya, gambar asli skala. Ini isinya beda, tapi formanya sama ya. Berarti kalau jarak K dikali W ya. Kalau kecepatan J dibagi W ya. J dibagi W. Kemudian kalau waktu sama dengan J dibagi, pakai bagi aja ya. J dibagi K. Nah, di sini berarti kita mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Tapi dalam soal ada dua kecepatannya, ya, dan mereka akan saling berpapasan. Terus yang mana yang mau dipakai kalau ada dua kecepatan dan akan saling berpapasan? Nah, itu nanti dicari gabungan kecepatan mereka berdua. Kembali ke share screen, Pak. Maka kita masukkan dulu tulisannya W sama dengan J dibagi K. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, tapi kecepatannya adalah gabungan. Maka di rumus Pak John tuliskan di situ jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Karena digabung ya. Sehingga jaraknya diketahui 6 km dibagi kecepatannya mereka berdua ketika digabung 11 ditambah 9. Jadi 6 dibagi 20. Nah, 6/20 itu kan dalam satuan jam. Bagaimana caranya kok bisa itu jadi 18 menit? Nah, dikalikan saja. 6/20 dikali 60 menit. Karena jam ke menit dikalikan 60. 6/20 dikali 60. Sama dengan 60-nya boleh disederhanakan dengan 20 ya. Sehingga 6 dikali 3 hasilnya 18. Nah, waktu berpapasannya berarti 18 menit setelah mereka bersama-sama berangkat ya. Karena kebetulan mereka janjian ini nanti jam 8:30 tit kita berangkat ya, langsung medal pancal pitnya gitu ya. Pancalnya pancal pedalnya bukan dipancal sepedanya ya. Kalau dipancal sepedanya nanti ambruk, nah dipancal pedalnya jalan ya. Itu pancal sepedanya, pancal pedalnya jalan bareng pas 8:30. 18 menit kemudian mereka baru bertemu. Jadi mereka bertemu pada pukul 8:48. Ya, pukul 8:48 menit. Jawabannya yang B. Coba yang merasa benar boleh lambaikan tangan ya di kalian di Zoom kalian dilambaikan tangannya. Wah, benar nomor 21. Karena ini soal-soal yang familiar sering muncul di UN ya. Hampir setiap UN itu kecepatan mesti muncul, mesti ada ya. Dia harus dipahami. Ya. Tadi ada yang benar kok, ada yang nilainya 100 ya. Masya Allah, luar biasa, pertahankan. Yang belum 100 besok insya Allah dapat 100 ya. Amin. Nah, ini ya tentang kecepatan. Jadi kita ingat kecepatan itu hubungannya dengan jarak dan waktu ya. Kita perhatikan lagi, boleh ditulis ya. Sambil ditulis, Pak Jan juga memerintahkan untuk meminta anak-anak untuk
mengerjakan di kertas sebelumnya dengan langkah-langkahnya, harapannya untuk belajar ya. Karena mungkin hari ini yang dipelajari tentang waktu, besok yang dipelajari tentang jarak. Pada jarak berapakah Arum dan Yuni berpapasan dari rumah Arum misalnya, atau dari rumah Yuni? Nah, itu nanti kan berkembang soalnya. Tapi kan tetap dalam koridor kecepatan. Babnya tetap dalam kecepatan ya. Itu. Kita lanjutkan ke nomor 22. Insya Allah anak-anak paham semua. Diingat-ingat JKW ya, Pak Jokowi. Oh bisa ya. Yang penting hubungannya tahu ya. Jarak, kecepatan waktu. Kemudian ini yang di papan tulis tadi Pak John tuliskan. Boleh disalin ya. Nah, nomor 22. Coba Mas Rashid itu yang paling atas, Pak. Jangan lihat. Jawaban punya Mas Rashid apa ya? Dinyalakan. C. Cirebon. Cirebon. C itu berarti 577,50 ya. Di situ juga Pak John sudah kerjakan ya, sudah terlihat ya. Nah, di situ adalah KD atau kisi-kisi tentang lingkaran ya, tapi tidak penuh. Jadi ada lingkaran yang tidak utuh. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dari luas daerah yang diarsir, maka kita perlu memperhatikan satu, ukuran lingkaran tersebut, diameter atau jari-jarinya. Dalam nomor 22, soal nomor 22, yang diketahui adalah diameter. Kenapa? Karena dia dari ujung ke ujung yang lain, yang pada tepi yang lain ya. Jadi menyeberang melalui titik pusat. Diameternya 35 ya. Kemudian yang kedua, karena ada arsiran tidak penuh, maka kita lihat berapa bagian dari arsiran itu jika dibandingkan dengan seluruh lingkaran penuh ya. Kita lihat di situ ada strip-stripnya ya. Nah, itu yang strip 1 itu dengan strip 1 yang lain sama. Strip 2 di situ dimaksudkan 2 kali dari strip 1 ya. Jadi yang arsiran besar itu 2 kali lipatnya dari strip yang 1 ya. Sehingga kita hitung kalau ada 2 strip yang 2 itu 2 bagian, maka 2 kali 2 bagian. 4 bagian ditambah 2 bagian yang stripnya 1. Sehingga ada 6 bagian. Dari 10 bagian, maka kita simbolkan dalam pecahan 6/10 bagian. Paham ya? Kenapa kok bisa muncul 6/10 pada jawaban yang Pak John tampilkan? Karena ada 6 bagian yang diarsir dari seluruh bagian bernilai 10 ya. Jadi cukup jelas itu sebenarnya. Kalian bisa melihat 6 bagian dari 10 bagian itu yang diarsir ya. Yang putih itu masuk dalam keseluruhan. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Ya kita sandingkan aja bagian tadi 6/10 dikalikan rumus luas lingkaran. Tetapi perhatikan di situ yang diketahui adalah diameter. Ya, diameternya 35. Kalau kalian mau menentukan jari-jari dulu, R-nya 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Waduh, Pak. Kok angkanya ono koma-komane? Wangil, Pak, itu ya. Sulit ini malah nanti lengetung saya jelimet. Angka yang kecil itu belum tentu mudah menghitungnya kalau diselipi koma. Angkanya tidak beraturan itu ya. Dalam arti tidak beraturan itu ora ono nole. Itu sehingga bisa jadi malah lebih sulit. Apalagi ini desimal dan gabungan, ada bilangan bulannya, ada
desimalnya, ya. Maka kita perlu membuat cara baru, ya bukan cara baru sebenarnya, langkah lain gitu ya, yang pernah Pak Jan sampaikan dulu dengan D/2 ya. Jari-jari itu kan sama dengan diameter dibagi 2. Maka kita tidak usah bagi, tapi kita wujudkan dalam bentuk pecahan biasa saja. Kenapa pecahan biasa? Nanti harapannya bisa disederhanakan ya. Jika kita pasangkan 6/10 pada yang nomor 2 itu, baris kedua, dikali pi 22/7. Kenapa pi-nya 22/7? Karena 35 diameternya itu bisa dibagi 7 ya. Nanti bisa disederhanakan. Dikali 35/2 dikali 35/2. Nah, sekarang di situ di baris yang bawahnya Pak Jan tampilkan 3/5 kali 11/1 kali 5/1 kali 35/2. Nah, kok bisa seperti itu bagaimana? Ya, disederhanakan. Pak Rahmat minta tolong disederhanakan ya. Yang 6/10 itu dicoret Pak. Ya, dengan warna yang lain misalkan. Kemudian yang 22 dengan 2 juga dicoret dengan warna yang beda. Sabar ya anak-anak ya. Ini dengan 22. 6 dengan 10 Pak, biar yang mudah dulu. Warnanya yang 22 kalau bisa lain dengan 2 yang bawah, bawahnya 35 yang depan. Sehingga nanti sinkron dengan baris bawahnya ya. Nah, itu. Kemudian 35 dengan 7. Dibagi 7 semua ya. Warnanya lain juga. Nah, Masya Allah Pak Rahmat luar biasa. Terima kasih Pak Rahmat sudah membantu menjelaskan pada anak-anak ya. Sehingga didapat 3/5 itu dari 6 dibagi 2, 10 dibagi 2 ya. Faktor yang sama dari 6 dan 10. Kemudian 22 yang dicoret merah dengan 2 penyebut yang di bawah yang dicoret merah. Sehingga menjadi 11. Kemudian yang 7 itu dicoret dengan 35. Dibagi dengan 7. Sehingga hasilnya 11/1. Yang 35/2 jadi 5/1. Kemudian yang belakang masih tetap ya. Sehingga menjadi baris yang nomor 3 itu. Nah, 3/5 kali 11/1 kali 5/1 kali 35/2 ya. Nah, ada lagi yang ternyata bisa disederhanakan setelah didapat 3/5 dengan 5 di atas ya. 5-nya yang bawah dengan 5 yang atas. 3/5 itu kan penyebut 5-nya. Kemudian 5 yang 5/1 kan pembilang. Nah, itu juga bisa disederhanakan. Nah, Masya Allah luar biasa. Sehingga tinggal 3 kali 11 kali 35 per 1 kali 1 kali 1 kali 2. Biasanya anak-anak itu sok ngecek temennya 1 kali 1 kali 2 berapa. Nah, itu kan mudah ya insya Allah. Dikalikan 1 terus itu kan bilangnya tidak berubah. Sehingga 1 kali 1 kali 1 kali 2 itu 2 ya. Hasilnya ketika dikalikan 1155 dibagi 2. 577,5. Ingat, kita bisa melihat hasil pembagian itu dengan cara ketika pembaginya 2, itu mesti komanya 5,50 gitu ya. Misalkan 7 dibagi 2, kalau ganjil ya, kalau genap berarti pas bilangan bulat. Kalau bilangannya ganjil dibagi 2, hasilnya 0,5. 7 bagi 2, 3,5. 9 bagi 2, 4,5. 11 bagi 2, 5,5. Dan seterusnya. Tapi kalau bilangannya genap, mesti komanya 0 atau enggak ada komanya. Atau bilangan bulat. Itu. Kalau dibagi 4, komanya 25. Jawabannya benar. Masya Allah Mas Rashid 577. Ya, itu. Paham semua anak-anak? Yang pertama tadi bagiannya ya, ada berapa bagian. Bentuknya pecahan, berapa per berapa.
Kemudian masukkan ke rumus. Aku terpesona. Mas Rashid. Barakallah. Kita lanjutkan di nomor 23 ya. Sedikit demi sedikit Pak, biar ya. Nah. Hilang. Pak Jan mana? Sabar ya. Tunggu sebentar, sabar. Adminnya di adminnya. Kesalahan teknis ya. Mohon maaf, kesalahan teknis bukan Pak Jan menghilang tanpa sebab itu enggak ya. Mohon maaf. Itu kesalahan teknis dari sinyal internet yang tadi agak down ya. Mohon maaf, kita lanjutkan ke nomor 23 ya. Aku terpesona. Ya. Tentang keliling bangun yang diarsir ya. Keliling. Berarti kalau keliling itu adalah sisi luarnya ya, yang di dalam tidak dihitung. Contohnya ketika kita bermain di lapangan sepak bola ya, terutama yang putra ini kan mesti paham sekali ya. Lapangan sepak bola itu kelilingnya berbentuk persegi panjang. Kalau kita disuruh mengelilingi kan yang dikelilingi luarnya saja. Kalau di dalamnya ada garis kan nggak dilewati toh. Itu yang tengah lapangan ada yang bulat, itu kan nggak diputeri ya. Yang diputeri yang di luar saja. Sehingga di sini semua garis yang berada di luar atau yang membatasi daerah arsiran itu adalah keliling. Nah, sekarang perhatikan, di situ ada gambar setengah lingkaran besar yang kroak ya. Kemudian setengah lingkaran kecilnya itu hasil dari tadi potongan yang di arsiran. Sebenarnya itu kalau digabung jadi setengah lingkaran, tapi itu dipotong ya. Nah, kita harus mencari sisi luarnya. Sisi luarnya. Dan yang diketahui adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil 10,5 ya. Jari-jari lingkaran kecilnya 10,5. Kita cari diameternya. Kenapa kok yang dicari diameter? Karena salah satu rumus keliling lingkaran itu adalah pi kali d atau pi kali 2 kali r. Tapi ketika kita menggunakan jari-jari di situ ada bilangan desimal, pecahan desimal, sehingga kita ubah dulu ke dalam bentuk diameter ya, satuan diameter. Sehingga ketika jari-jarinya 10,5, diameternya dikalikan 2, 10,5 kali 2 yaitu 21. Ya, 21 merupakan kelipatan dari 7 ya. Ingat, kelipatan 7, maka nanti pi-nya menggunakan 22/7. Kita cari diameter lingkaran yang besar ya. Diameter lingkaran yang besar sama dengan jari-jari lingkaran diameter lingkaran kecil sama dengan jari-jari lingkaran besar. Ya. 21 cm juga. Maka diameternya dikali 2. Nah, itu. Sehingga diameternya 21 dikali 2. 42. Jadi diketahui dari gambar yang kecil ya, lingkaran kecil D sama dengan 21 ya. Lingkaran besar diameternya 2 kali dari diameter lingkaran kecil. D sama dengan 42 cm. Nah, kita sekarang ibaratnya orang itu ya, mengelilingi dari satu titik. Kita akan mengelilingi yang arsiran itu kembali ke titik semula. Kita cari dulu ya, keliling setengah lingkaran kecil. Berarti kita mulai dari pojok yang bentuk lingkaran kecil ya. Kelilingnya karena setengah bagian, setengah dikali pi dikali diameter. Ya. Kita mengelilingi dari sisi yang melengkung dulu. Melengkung ke bawah ya.
Berarti yang ini dulu. Cari ini. Kita keliling. Ya. Ini berapa di sini? Yang kita tempuh ketika mengelilingi yang bawah ini. Itu hasilnya setengah kali 22/7 kali 21. Hasilnya di sini 33 cm. Kemudian menempuh yang lingkaran besar, ya. Lingkaran besar di sini berapa yang ditempuh? Kita cari setengah kali pi 22/7 kali 42. Hasilnya 66 cm. Kemudian sampai bawah sini menempuh lagi seperti dengan lingkaran kecil. Ini kebesarannya harusnya segini. Ya. Nah, ini juga sama di sini. 33 cm. Sampai di sini dia menempuh jalan lurus kembali ke tempat semula. Ya. Ini berapa? Ini berapa? Ya. Nah, jalan lurus itu kan sama dengan diameter lingkaran besar, ya. Panjangnya yang garis lurus itu kan yang ini, ya. Ditambahkan ini 21 cm, ini juga 21 cm. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan 33 ditambah 66 tambah 33 tambah 21 tambah 21. Ya. Hasilnya kelilingnya adalah yang ditempuh 174 cm. Ya, kita cari satu persatu. Kalau misalkan kita mau melangkah dengan cara yang lebih ringkas, misalnya ini ada dua lingkaran kecil yang sama, ya. Kita tinggal cari 2 kali keliling lingkaran kecil, ya. Maka seperti yang di hasil pekerjaannya Pak John. Kemudian mencari yang lingkaran besar, kelilingnya berapa setengah keliling lingkaran besar ini, ya, 66 cm. Kemudian mencari garis lurus yang panjangnya sama dengan diameter lingkaran besar. Kenapa kok sama? Dalam gambar yang ada di buku kalian, ketika setengah lingkaran kecil ini dipotong, dipindahkan, akan menutupi lingkaran besar ini dengan sempurna. Itu ya. Kembali ke slide share, Pak. Sarkrina. Nah, berarti hasilnya adalah yang A, ya, 174 cm. Ya. Ada yang kesulitan? Nomor 23? Ya. Itu kalian bisa mencari dari bagian-bagian yang dikelilingi, ya. Kalau keliling itu berarti nanti kalian mengibaratkan berlari dari satu titik, ya, dimulai dari sini. Ini kan tadi keliling, ya. Berkeliling sampai kembali lagi ke tempat semula. Sini lagi. Jadi orangnya kembali, ya. Nah, itu mengelilingi ke tempat semula. Di situ akan membutuhkan 174 cm. Itu, ya. Nah, kemudian nomor 24. Nomor 24, sebuah lantai ruang berbentuk persegi panjang, ya. Panjang ruang tersebut adalah 8 meter dan lebar 7 meter. Lantai ruang tersebut dipasang keramik berwarna hitam dan putih. Keramik hitam dipasang berjarak 2 meter dari tepi ruang. Bagian yang tidak dikeramik hitam dipasang keramik putih. Selisih luas lantai yang berkeramik hitam dengan putih adalah, nah, perhatikan di gambar yang Pak Jan sampaikan di layar kalian, ya. Itu adalah gambar denah ruangan dengan panjang 8 dan lebar 7, ya. Nah, yang di keramik hitam itu 2 meter dari tepi ruangan. Artinya dari seluruh tepi, ya.
tepi kanan, tepi kiri, tepi depan, tepi belakang, ya. Itu semuanya berjarak 2 meter. Nah, yang dipanah Pak Rahmat ke samping kiri, ke samping kanan, ke atas dan ke bawah dalam gambar kalian itu adalah 2 meter panjangnya, jaraknya ya. Jadi yang di keramik putih itu 2 meter. Nah, itu 2 meter semua. Berarti kita mencari luas keseluruhan dulu kan. Keseluruhan itu gabungan keramik putih dan keramik hitam. Dengan mencari luas persegi panjang. Ya. Panjang kali lebar. 8 kali 7. Hasilnya 56. Ya. Kemudian kita mencari luas keramik hitam. Karena berada di dalam, berarti seluruh luas ruangan di 56 meter dikurangi keramik hitam. Ya, itu untuk mencari keramik putih ya. Keramik hitamnya tadi berarti dari tepi kan 2 meter. Di tepi kiri dan tepi kanan kan berarti berkurang 4 meter. Yang tadinya 8 meter, panjang yang keramik hitam menjadi 4 meter. 8 dikurangi 4. Pak Rahmat minta tolong yang luas keramik hitam itu dari 4, angka 4 itu diberi keterangan dari 8 dikurangi 2 dan ditambah 2 yang kiri di dalam kurung itu ya. Atau Pak Jan gambarkan saja biar lebih mudah ya, karena itu ini gambarnya ini kan ruangannya ya 8, 7. Kemudian dari jarak 2 meter dari tepi berarti ada bentuk persegi panjang lain. Di sini 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter jaraknya ya. Ini. Nah, di sini panjangnya berarti dari 8 berkurang 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan menjadi 8 dikurangi 2 dikurangi 2 lagi sehingga 4 meter panjangnya ya. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya dari 7 ini 7 dikurangi 2 di atas kemudian 2 di bawah menjadi 3. Berarti yang luas yang hitam ya 4 dikali 3, 12 meter. Ya, kembali ke screen, Pak. Kalau keramik yang hitam 12, keramik yang putih berapa? Kalau dari 56 keseluruhan, yang hitam 12. Maka yang putih adalah 56 dikurangi 12. Keseluruhan ruangan dikurangi luas keramik hitam. Sehingga luas keramik putih 56 dikurangi 12, 44 meter. Ternyata pertanyaannya bukan itu. Selisih keramik hitam, luas keramik hitam dan luas keramik putih. Ya. Sehingga 44 dikurangi 12. Hasilnya 32 meter persegi. Ini kuncinya salah ya. Yang pertama tidak ada jawabannya. Yang kedua satuannya masuk jadi CM. Jadi sempit kecil banget itu ya. Maka itu di Google Form kalian Pak Jan bonuskan. Semuanya yang menjawab dianggap benar ya. Tapi kalian salin yang benar ya. Yang benar adalah 32 meter persegi ya. Kalian salin ya. Itu jawaban yang benar 32 ya. Paham ya? Jadi yang pokoknya yang mengerjakan dapat nilai semua karena ada bonusnya ya. Kalau yang nggak mengerjakan atau belum mengerjakan berarti belum dapat bonus. Nah, kita lanjut ke nomor 25. ABCD merupakan bangun belah ketupat. Kalian bisa membayangkan bangun belah ketupat itu seperti apa?
Koyok kupat, Pak. Oh iya, seperti kupat. Bangun belah ketupat itu kan sisinya sama semuanya ya, kayak persegi tapi dipempatkan sehingga sudutnya tidak siku-siku, tapi ada yang tumpul, ada yang lancip, ya. Nah, titik A terletak pada koordinat negatif 4,1. Negatif 4,1 itu kalian perhatikan pada garis yang mendatar, ya, itu sejauh 4 ke kiri. Kenapa? Kita lihat negatif 4 itu kan arahnya ke kiri. Kemudian 1 naik ke atas. Ibaratnya kita berjalan dari titik 0, jalan ke kiri sebanyak 4, kemudian naik sebanyak 1. Sehingga berada di titik A. Ya. Bisa diarahkan, Pak, itu kursornya dari 0 ke kiri 4, kemudian ke atas 1. Itu menunjukkan titik negatif 4,1. Nah, itu yang ditunjukkan Pak Rahmat. Kemudian yang titik B negatif 1,7. Berarti ingat yang di depan itu menunjukkan nilai X. Nilai X itu yang mendatar ke kanan atau ke kiri. Tergantung negatif atau positif. Kalau yang Y itu ke atas atau ke bawah. Tergantung positif atau negatif. Nah, di situ negatif 1,7. Negatif 1 berarti ke kiri dulu. Negatif 1, 7-nya positif. Naik. Nah, naik ke depan kalau di Pak Jan ke depan saya. Sebanyak 7 dari angka negatif 1 tadi. Nah, itu yang di kursor Pak Rahmat. Naik ke atas banyak 7. Sehingga berada di atas. Ya. Negatif 1,7. Kemudian yang C 2,1. 2 nilai X-nya positif, maka ke kanan. 2, kemudian Y-nya positif juga 1, naik 1. Berada di titik C sekarang ya. Di titik C 2,1 sudah diketahui 3 tempat. Nah, A, B, C itu kalau kalian hubungkan kan bentuknya segitiga sama kaki ya, sama kaki. Tepinya sama itu ya, penyangganya. Sehingga butuh satu segitiga sama kaki lagi untuk membentuk sebuah belah ketupat ya, dicerminkan ke bawah atau bentuk bangun yang sama tapi arahnya berlawanan ke bawah ya. Kalau menggunakan sifatnya bisa, kalau belah ketupat itu kan diagonalnya memotong sama panjang ya. Jadi yang mendatar itu kan dari A ke C itu panjangnya berapa? Dari 4 ke 2 itu kan ada 6 ya. Dia memotong sama panjang 3 kotak 3 kotak. Maka yang ke atas dan ke bawah juga harus sama panjang. Dari dari 1 ke 7 kan 6. Maka dari 1 Y1 yang di atas, nah yang di kursor Pak Rahmat itu turun sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah di angka negatif 5. Titik D-nya di situ. Kemudian disimpulkan titik D berapa? Titik D itu dimulai dari menyebutkannya dari kita cari garis yang mendatar dulu. Dia sejajar atau pada titik berapa pada garis yang mendatar letaknya ya. Oh, ternyata di titik negatif 1, Pak. Karena dia lurus dengan negatif 1. Kemudian di titik Y-nya dipotongkan dengan garis Y itu nanti ketemunya titik berapa? Negatif 5. Sehingga titik D itu bisa disebut negatif 1,5 ya. Itu diralat, Pak. Coba apa? Jawabannya yang D, negatif 1,5. Bisa diganti, Pak. Di negatif 1, negatif 5 ya, yang D. Kemudian di jawabannya yang akhir, Pak, yang dalam kurung itu D. Maka di jawabannya yang D ya, negatif 1, negatif
Jadi kita nyebutkan mendatar dulu, baru yang tegak. Yang ke atas atau ke bawah. Itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 26. Sumbu simetri bangun tersebut ada berapa? Nah, kita bisa menekuk-nekuk. Kalau nanti ketemu soal seperti itu, dilipat, oh pas, bisa nempel dengan tepat. Maka itu merupakan sumbu simetri. Kalau simetri putar nanti diputar-putar, ya. Nah, karena di situ sumbu simetri, maka dia simetri lipat. Ditekuk. Kalau ditekuk tegak, yang kiri dan kanan bisa gabung, ya. Kalau ditekuk mendatar, yang atas dan bawah bisa gabung. Maka itu sumbu simetrinya ada 2. Kenapa yang miring kok tidak? Kalau ditekuk menyilang, nanti yang segitiga panah itu dapat bunder, ya, dapat yang ada topinya itu, bulatannya ada topinya, sehingga dia tidak simetri. Harus sama persis bentuknya, ya. Sehingga jawabannya C, 2, ya. Sumbu simetrinya ada 2. Kemudian nomor 27, ya, itu mudah insya Allah. Nomor 26, 27 itu hampir sama. Pencerminan terhadap garis X yang tepat adalah, nah, yang mana? Kalian harus cermat di situ melihat gambar burungnya. Kebetulan di situ gambar burungnya sudah tepat semua untuk posisi cerminnya, ya. Cara mencerminkannya dengan mencari sudut siku-siku pada garis yang Pak John garis putus-putus itu, ya. Itu dibuat siku-siku. Sehingga nanti letaknya dia kayak bercermin. Muka dapat muka, ekor dapat ekor di belakang, di cermin ekor juga di belakang. Gitu, ya. Kan aneh itu ketika kita bercermin, kita menghadap cermin tapi yang muncul malah rambut belakang kita gitu, ya. Ini cermin model apa, ya? Cerminnya tukang cukur ini mungkin, ya. Nah, itu tidak cermin yang lazim gitu, ya. Nah, yang benar itu misalkan kepala burung di depan itu juga nanti hadapnya kepala burung, jangan dapat ekor itu, ya. Nggak boleh, itu cerminnya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang bentuknya sama. Garis-garisnya itu. Garisnya kan itu beda-beda, ya. Yang A itu di bagian perutnya berbeda, ya. Yang B di bagian lehernya, ya, dengan perut juga berbeda. Kemudian yang C, ya, yang C itu sama, ya, berarti jawabannya yang C. Sekarang Pak Jen mau share screen yang kalian coba cari perbedaannya. Itu kan mencari perbedaan dari gambar. Pak Rahmat akan men-share screen. Coba kalian perhatikan, dibaca. Ini modelnya bacaan, ya. Kalian baca mana yang berbeda. Bacaannya, ya. Kalau fontnya jelas berbeda. Nah, itu coba dibaca. Ada enggak yang berbeda dari 2 bacaan itu? Dicermati, dibaca. Pak Jen beri waktu 20 detik, ya. Itu karena kalian sudah hafal, ya. Ada enggak yang berbeda dari bacaan itu? Ada yang menemukan letak perbedaan bacaan? Tidak ada, ya? Selamat, karena Anda sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 2 kali, ya. Sehingga Masya Allah dapat pahala insya Allah, ya. Meskipun tadi niatnya mau mencari perbedaan, tapi ternyata yang kita lakukan itu adalah kebaikan, membaca surat Al-Ikhlas, ya. Luar biasa. Pagi-pagi sudah dapat tabungan 2 bacaan surat Al-Ikhlas, ya, 2 kali. Luar biasa. Jadi itu tidak ada perbedaannya. Yang berbeda hanya bentuknya saja, tapi bacanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kiri dan kanan itu sama, ya. Tidak ada perbedaannya secara bacaan, ya.
Cuma kalau fontnya memang berbeda. Yang kanan agak tebal, yang kiri tidak tebal. Cuma seperti itu saja. Kembali lagi ya, untuk sekedar selingan saja. Anak-anak sudah membaca surat Al-Ikhlas juga. Matematika juga ada ngajinya juga loh Pak. Wah, ben tambah berkah gitu ya. Kita lanjut di nomor 28. Banyak sisi bangun di samping adalah, nah ini ada 16 sisi, tapi tidak ada di pilihan jawaban. Maka Pak Jan bonuskan juga ya. Kenapa 16 sisi? Karena itu ada sisi yang terpotong ya. Pada bagian kanan yang berlubang itu. Nah itu Pak Jan gariskan juga. Ada sisi yang belum ditunjukkan pada gambar. Sebenarnya kalau dihitung kalian bisa menghitung sisi bawahnya dulu misalnya. Sisi bawah ada berapa. Kemudian sisi samping. Kemudian sisi atas ya. Sisi bawahnya ada 1. Sisi kiri, samping kiri ada yang bawah itu ya, 1 juga. Berarti yang sisi kanan ada 1, 2, 3, ada 3. Kemudian yang depan belakang ya berhadapan. Kemudian ada 2. Yang kecil kroa itu juga ada 2. Kemudian yang sisi bagian atas ada 3 itu ya. Sebelah kiri 1 panjang, sebelah kanan ada 2. Kemudian yang di atas itu ada segi limanya ada 2. Kemudian ada sisi yang menghubungkan segi 5 depan dan belakang itu ada 4. Ya, ada 4 sisi sehingga jumlahnya 16. Di situ tidak ada. Ya, maka Pak Jan berikan bonus. Bagi yang sudah mengerjakan dapat bonus ya. Cukup mudah. Kalian besok bisa menghitung dimulai dari sisi yang berhadap-hadapan, sisi depan belakangnya, kiri dan kanan, atas dan bawah sehingga semuanya terhitung, tidak ada yang tertinggal. Kemudian nomor 29. Volume bangun tersebut ada, sudah diketahui pi-nya 22/7 juga ya. Nah, itu adalah bangun tabung ya. Bangun tabung itu luasnya, volumenya luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalian sudah ingat luas lingkaran itu kan pi kali R ya. Maka volume tabung itu pi kali R kali T ya. Yang pi kali R itu menunjukkan luas alasnya berbentuk lingkaran ya. Jadi tabung itu termasuk keluarganya bangun balok ya. Bangun prisma ya. Bangun prisma secara keluarga besarnya bangun prisma itu alas dan tutupnya sama. Alasnya lingkaran, tutupnya lingkaran. Nah, karena alas dan tutupnya sama, volumenya luas alas kali tinggi. Tergantung luas alasnya jenisnya apa. Kalau lingkaran maka pi kali R. Kita kalikan tingginya. Ya. Nah, di sini kita masukkan pi-nya 22/7. R-nya kenapa Pak Jan menggunakan 15/2? Pak, jari-jarinya kan 15. Tapi kok menggunakan pi 22/7? Ternyata tingginya unsur tabung yang lain itu ada yang bisa dibagi 7 ya. 28 kan bisa dibagi 7. Sehingga kita menggunakan pi-nya 22/7 ya. Jangan terjebak dengan 3,14. Apalagi di situ sudah dituliskan dalam soal pi-nya 22/7. Karena ada 28 yang merupakan kelipatan 7. Sehingga nanti bisa disederhanakan ya. Kenapa kok 15/2? Tadi seperti pada lingkaran yang nomor 22 tadi. Kalau kita menggunakan 7,5 menghitungnya lebih sulit ya, lebih sulit. Nah, karena pakai 15/2, coba kalian perhatikan baris yang berikutnya. Kok jadi 22/1, 15/1 dikali 15/1 dikali 1. Coba kalian kalikan 7 kali 2 kali 2 pada penyebutnya ya.
7 kali 2 kali 2. Hasilnya kan 28. Itu kalau disederhanakan dengan 28 yang atas, itu kan jadi satu semua. Ya. Kita berpikirnya lebih sederhana, ya. Hitung-hitungnya sulit Pak ini, bilangnya banyak. Kalau kita sederhanakan ternyata bisa lebih mudah, tinggal mengalihkan 22 kali 15 kali 15 per 1 ya. Nah, yang dituliskan Pak Rahmat itu kan hasil dari penyebut ya, perkalian penyebutnya. Bisa disederhanakan dengan 28 pada tinggi tabung. Pak, pecahan kok muncul lagi, Pak? Ini kan bilangan bangun ruang. Iya. Bangun ruang itu nanti ada bilangan bulat, ada pecahan bilangan asli ya, yang bilangan cacah, ada 0 sampai tak hingga. Pecahan akan muncul terus ya, insya Allah. Karena itu adalah bagian dari bilangan. Sehingga ketika dikalikan hasilnya 4.950 yang A ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian nomor 30 ya. Nomor 30 ini agak perlu pemahaman ya. Dimulai dari gambarnya dulu. Coba kalian lihat gambarnya di buku kalian. Di situ ada 2 kubus yang dijajar dengan 1 balok ya. Gambarnya seperti yang pada layar kalian. Itu 40 adalah panjang balok. Panjang balok. 24 itu adalah tinggi balok ya. Jadi dari dasar balok sampai ke balok yang paling tinggi itu, permukaan balok yang paling tinggi itu 24. Nah, di situ ada strip-strip. Itu maksudnya setiap strip itu panjangnya sama ya. Nah, berapa Pak panjang stripnya? Coba dicek. 24 itu kan dari bawah ke atas. Ya. Sedangkan pada tinggi balok itu nanti dibagi 2 bagian yang sama. Kok bisa tahu 2 bagian yang sama? Coba dilihat pada sisi kubus yang tegak itu kan strip 1. Kemudian pada sisi balok yang jumbul ya, kelebihannya itu juga strip 1. Sehingga itu sisi kubusnya itu setengah dari tinggi balok. Ya. Kalau digambarkan coba Pak ini di papan ini Pak. Gambarnya mungkin kurang bagus karena ini manual ya. Nah, ini kan ada keterangan ya, ini sama panjang. Sedangkan di sini itu ada keterangannya 24 di sini ya. 24 cm. Oh, sampai sini. 24 cm berarti ini nanti berapa? Ini juga berapa? Untuk di sini. Nah, ini sama. Panjangnya 24 gabungan ini sama dengan tanda tanya 2 yang menunjukkan tinggi kubus dan sisanya pada balok. Ya. Sehingga S kubus sama dengan 24 dibagi 2. 12 ya. 12 di atas ini, 12 di bawah sini. Kalau digabung sama panjang menjadi 24 cm. Itu ya. Nah, baru kita sudah mengetahui ukuran-ukuran pada balok dan kubus. Panjang balok 40, lebar balok sama dengan sisi kubus ya. Berarti 12. Pada balok P sama dengan 40, L 12, tinggi 24 ya. Pada kubus ini balok ya. Kubus sisinya sama dengan
12 cm. Kita cari. Sudah ada unsur-unsurnya. Panjang, lebar, tinggi, sisi sudah ada. Kembali ke layar yang Jen bagikan. Kita cari dulu bangun yang besar. Ya. Bangun yang besar, kita cari luasnya penuh. Kita cari luasnya penuh, ya. Kenapa kok penuh? Padahal kan itu ada gabungan balok dan kubus yang bertumpuan, ya, yang beririsan. Yang berdekatan itu kan tidak dihitung. Tapi kita potongkan dari sisi kubus yang ada di sebelah luar untuk nambal, ya, di kiri dan kanan, sehingga baloknya kita hitung penuh. Rumusnya kan dari buku ultra kalian sudah ada. 2 kali panjang, 2 kali dalam kurung, ya, panjang kali lebar. Itu merupakan alas dan tutup balok. Kemudian panjang kali tinggi ditambah panjang kali tinggi itu adalah sisi depan balok dan sisi belakang balok. Kemudian lebar kali tinggi itu sisi kiri dan kanan. Nah, ketika dihitung 2 kali masukkan 40 kali 12 ditambah 40 kali 24 ditambah 24 kali 12. Ya. Nah, dihitung. Ingat dalam kurung diselesaikan dahulu. 2 kali 480 tambah 960 tambah 288. Ya, hasilnya 3.456. Ya, nilai yang cantik, ya, 3456. Ya. Nah, itu adalah luas permukaan balok yang penuh. Dihitung, semuanya dihitung. Padahal kalau gabungan itu kan ada yang nempel, ya. Yang nempel, misalkan Pak John punya buku kemudian digabungi dengan ditambahi dengan penghapus. Nah, ketika nanti dicat, yang ketempelan penghapus ini dibuka kan, di sini masih ada bekas penghapus yang tidak kena cat. Di sini juga ada yang nggak kena cat. Nah, padahal kan seperti itu. Nah, tapi kita ambilkan yang tidak kena cat atau yang sisi yang tadi bergandengan tadi, diambilkan dari sisi yang kubus pada sisi kanan dan kiri, menutup sehingga baloknya penuh. Tapi kubusnya jadi bolong pada bagian yang nempel dan sisi luarnya, ya, sehingga pada kubus tinggal 4 sisi, satu kubus tinggal 4 sisi. Nah, kita lihat kubusnya kan ada 2, ya, sehingga 2 kali 4 kali sisi kali sisi. Kok 4 kali, Pak? Karena alas dan tutupnya sudah nambal ngune balok. Ya. Kan kalau sisi kubus kan ada 6, semuanya persegi. Nah, yang 2 itu nempel ngune balok KB. Sudah untuk nambal juga. Sehingga yang 2 itu tidak dihitung. Kita masukkan nilainya 2 kali 4 kali 12 kali 12. Hasilnya 576, ya. Sehingga dikali 2 hasilnya 1152. Ya, 1152 ketika dijumlahkan hasilnya 4608, ya. Yang apa jawabannya? B, ya, kalau nggak salah, ya. B. Ya, yang B, Masya Allah. Itu hari ini kita belajar tentang kecepatan, kemudian lingkaran, kemudian ada bangun datar, ada koordinat, ada pencerminan, simetri lipat, kemudian ada, mau ada yang ditulis, Pak? Yang mana ini, ya? Mungkin yang terakhir tadi ada gabungan balok dan kubus, ya, ada tabung juga. Insya Allah itu kisi-kisinya yang sama dengan yang akan kita ujiankan besok, ya, akan diujikan besok. Kalian pelajari gabungan balok dan tabung, balok dan kubus, luas, volume tabung itu ada, insya Allah. Kita harus teliti dan pantang menyerah, ya, bersungguh-sungguh. Silakan disalin bagi yang belum menyalin. Besok pada paket berikutnya
kalian bisa belajar dari yang kalian pelajari hari ini. Karena insya Allah kisi-kisinya sama, mungkin bentuknya berbeda, tapi caranya sama, hampir sama. Atau cuma dibolak-balik. Ya, sudah jam 11:10 diingatkan oleh Mas Fidi, terima kasih. Karena waktu juga sudah siang, kita akan mengakhiri. Tapi sebelumnya kalau ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan, bisa lewat WA atau bisa lewat email atau apa saja. Bisa kalian WA-kan ke Pak John tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan kalian memahaminya. Amin. Sudah semuanya? Insya Allah besok kalau sudah selesai semua, kuncinya juga akan Pak Jan bagikan untuk belajar ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Pastikan semuanya dalam sikap berdoa. Ditampilkan semua Pak. Suaranya dibuka biar doanya semakin semangat ya, kita bersama-sama. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah Dari Pak Sekian, dan salam maaf, semoga kalian tambah semangat belajarnya di kemudian hari mendapatkan hasil yang amin. Dari Pak cukup, Pak Rahmat, Pak Faris, dan Bapak Ibu Guru yang membersamai kalian. Banyak kekurangan, mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi.